Assalamualaikum, kembali lagi dengan Kolibri Ninja Channel. Kali ini saya akan membahas soal pemahaman karakter Konin. Untuk karakter Konin ini banyak sekali macam-macamnya teman-teman. Jika disebutkan semuanya mungkin akan jadi video yang panjang, karena tentunya beda Konin beda karakter. Jadi saya akan meringkasnya saja dan membahas karakter yang umum, yaitu Konin galak dan Konin tenang, atau Konin cuek, atau Konin stabil. Memelihara Konin bukanlah pekerjaan yang mudah. Banyak kendala dan hambatan yang sering kita jumpai. Akan tetapi karena sudah hobi, maka kendala bukan lagi menjadi sesuatu yang ditakuti, melainkan harus dipelajari solusinya dan cara mengatasinya. Kendala yang sering dialami yaitu memahami karakter. Bagaimana caranya agar kita mengetahui karakter Konin kita? Yang pertama, konsisten dalam memberikan pakan. Yang kedua, konsisten dalam menjadwalkan penjemuran, pemandian, pemasteran, dan kalau perlu pengembunan. Yang ketiga, mencermati gerak-gerik Konin di rumah atau di gantangan. Untuk yang pertama, konsisten dalam pemberian pakan. Sebelum memberikan pakan, misalnya ada 3 pasang Konin, kalian harus pastikan dulu pakannya mau pakai apa. Setelah mantap pilihan pakannya, lalu kalian buat dengan takaran yang sama semuanya. Untuk extra fooding kroto juga diberikan dengan takaran yang sama dan di waktu yang sama. Serta jika dibutuhkan pakan penunjang lainnya seperti pemberian air gula, air daun saga, glukos, vitamin, dan lain-lain yang termasuk asupan pakan. Semuanya diberikan dengan waktu dan takaran yang sama. Setelah pemberian asupan pakan dengan konsisten dalam beberapa minggu atau bahkan bulan, kalian akan mulai mengetahui karakter-karakter dari ketiga Konin tersebut. Yang kedua, konsisten dalam menjadwalkan penjemuran, pemandian, pemasteran, dan bahkan kalau perlu pengembunan. Untuk yang kedua ini tidak beda jauh perawatannya, sama seperti pemberian asupan pakan, yaitu dengan waktu yang sama. Jika dirasa kalian terlalu berat untuk konsisten waktu, coba dulu perlahan-lahan konsisten dalam perawatan yang sama dulu. Misalnya, ketika biasanya kalian jemur pagi, lalu di suatu waktu kalian sibuk sehingga cuma bisa jemur sore. Ya udah, kalian jemur aja semuanya, jangan pilih kasih. Misalnya, Konin yang A kalian kurang suka, sehingga kalian males dan dia diterlantarkan. Kata-kata diterlantarkan ini bukan cuma soal penjemuran, biasanya dari pakan yang tidak sesuai dengan yang lainnya, lalu cepuk mandi jarang dibersihkan, dan lain-lain. Intinya jangan sampai ada Konin yang diterlantarkan dulu ya, jangan. Karena belum tentu Konin yang kalian terlantarkan itu jelek. Saya berbicara seperti ini karena sudah pernah menelantarkan Konin juga, dan saya menyesal. Jadi jangan ditiru ya. Emang kenapa Om? Karena kan kalian dalam fase pemahaman karakter, jadi semuanya harus adil, agar kalian bisa belajar memahami karakter si Konin. Jika pilih kasih, ya berarti kalian akan gagal dalam fase pemahaman karakter ini. Paham ya teman-teman semua? Lalu yang ketiga, mencermati gerak-gerik si Konin, entah di rumah ataupun di gantangan. Setelah 2 cara di atas dilakukan dengan konsisten, tentunya kalian harus mengamati gerak-gerik si Konin, perilaku si Konin, kesehatan si Konin, dan lain-lainnya. Dalam fase ini, kalian sudah mulai bisa membaca karakter si Konin. Apakah si Konin galak? Apakah si Konin anteng? Apakah dia langsung mandi ketika sudah dijadwalkan mandi? Apakah ada yang galak sama betina? Atau akur-akur aja? Apakah si Konin fit dan cocok pakai pakan tersebut? Apakah digantengan si Konin gelisah, anteng, galak, atau malah nggak mau bunyi? Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Nah, dari ketiga cara di atas tadi, dan setelah dilakukan seminggu, 2 minggu, atau bahkan 1 bulan, semuanya bisa mulai terlihat karakternya.
kalian bakalan tahu tingkat birahi dan emosinya, kapan waktunya mandi, kapan harus dijemur dan dimandikan, dan lain-lain. Semuanya pasti kalian mulai bisa membaca satu persatu. Biasanya di tahap ini, kalian sudah mulai bisa memahami keinginan konin-konin tersebut, sehingga ada perubahan dari segi pakan, mandi, penjemuran, dan yang lainnya. Tidak mungkin misalnya sudah sebulan ini kalian belajar menyamakan pakan dan rawatan, sehingga kalian sudah tahu misalnya konin B itu galak, lalu pakan masih disamakan tingkat kemanisannya sama konin A dan C. Itu salah besar. Paham kan maksudnya? Tentunya di sini ada perubahan-perubahan yang harus disesuaikan sama kebutuhan masing-masing si konin. Perlahan-lahan kalian akan makin paham sama karakter tiap-tiap konin. Kalau sudah benar-benar paham, kalian baru boleh mengeksplornya. Karena tentunya kalian sudah tahu juga penanganannya kan? Oke, cukup sekian dulu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami sama teman-teman semua. Oh iya, pemahaman ini juga termasuk ke materi ya. Kalian akan memahami karakter materi si konin. Apakah dia suka nembak, suka ngerol, atau bahkan suka roll tembak. Nanti kalian akan memahaminya sendiri. Wassalamualaikum. Salam penghisap susu.